Penonton, kita sambut tamu istimewa hari ini, Kantong Sampah. Penemu asal Kanada menciptakan barang rumah tangga tak tergantikan ini sekitar 70 tahun lalu. Sekarang, ini memiliki berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Jika kamu pikir barang ini hanya punya satu fungsi, aku punya kejutan buat kamu. Ini bahkan bisa mencegahmu mengalami komunikasi yang tidak diinginkan. Tapi kita bahas itu nanti. Bagaimana jika selama ini kamu salah menggunakan kantong sampah? Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu mungkin sadar jahitannya terbalik. Itu memang disengaja. Bahkan kamu tidak perlu menggoyangkan kantong sampah untuk membukanya. Kamu harus menaruh kantong ini di atas tempat sampah seperti topi, lalu dorong bagian tengahnya ke tempat sampah. Tenang, bukan kamu saja yang tidak tahu itu. Trik yang membuka mata ini menjadi viral di internet dan sudah jutaan kali dilihat. Bayangkan kamu harus buru-buru mengecat rambutmu, mengecat dinding, atau mencetak muk tanah liat. Tapi kamu tidak punya baju pelindung. Ini kabar baiknya, kamu bisa membuatnya dari kantong sampah. Tidak akan lama, cari kantong sampah yang cukup lebar biar muat di badan kamu. Gunting satu lubang di bawah kantong sampah untuk kepala dan 2 lubang untuk lengan di samping. Ini dia, kamu juga bisa membuat topi dari kantong sampah lain untuk melindungi rambutmu. Saat pekerjaanmu selesai, kamu bisa mencuci baju buatan sendiri ini dan memakainya lagi. Kiat berikutnya adalah untuk orang yang tidak suka membuang-buang uang. Kamu bisa menggunakan kantong sampah asli daripada jas hujan yang terlihat seperti kantong sampah. Buat potongan bulat untuk wajah dan selesai. Kamu bisa memakainya kembali sebanyak yang kamu mau. Kamu bisa menggunakan botol plastik untuk membuat wadah kantong daur ulang. Ambil 1 botol besar, bisa botol soda atau sabun. Yang penting adalah bentuknya. Harus lurus agar kamu bisa mudah menyimpan tas di dalamnya. Cuci botol itu, keringkan, dan potong bagian leher serta bawahnya. Balikan. Selesai. Wadah kantong kamu sudah siap. Kamu bisa menggunakan imajinasimu untuk mengecat dan mendekorasi proyek DIY-mu dengan stiker dan huruf-huruf sesuai seleramu. Saat desainnya sudah siap, pasangkan ini ke bagian belakang botol dan tempelkan ke dinding dapur atau salah satu pintu lemari. Bayangkan, kamu sudah lama merencanakan hiking akhir pekan yang sempurna. Tapi begitu tiba di sana, hujan turun. Jangan buru-buru pulang, kantong sampah akan membantumu jika kamu harus menaruh baju atau alat-alatmu di rumput basah. Kamu juga bisa membuat tutup kantong tidur darurat menggunakan kantong sampah besar. Setelah hujan, itu menjadi matras nyaman di bawah kantong tidur untuk melindungimu dari lembab dan memberimu lapisan tambahan untuk tidur yang nyaman. Isi saja kantong itu dengan dedaunan lembut dan sedotan yang ada di tanah. Selesai! Kantong sampah besar bisa menjadi sahabatmu saat kamu berkemah dengan teman-teman di hutan. Kamu bisa menjadikannya pancuran sementara, kloset, atau bahkan ruang ganti. Gantung saja di pohon dan tidak akan ada yang mengintip kamu. Jika kamu jalan-jalan memakai sepatu favoritmu yang mudah basah, ini tips mudah untuk menjaga kaos kaki tetap kering. Pakai kantong plastik setelah kaos kaki. Selipkan pinggiran kantong plastik ke kaos kaki atau celana, lalu pakai sepatumu. Tapi ada satu kekurangan jelas, kaki bisa menjadi licin di dalam sepatu. Jadi, hati-hati. Kaos kaki plastik ini juga berguna saat kamu mencoba memakai celana jeans ketat yang biasanya membuat kakimu menempel saat memakainya. Tasmu pernah robek pada saat terburuk? Kresek bisa menjadi ransel darurat. Masukkan saja barang-barangmu ke dalam tas, masukkan tangan ke gagangnya, lalu selesai. Kantong sampah juga bahan yang bagus untuk sampul buku. Kamu bisa menggunakan kembali kantong warna-warni untuk menciptakan pola unik untuk buku favoritmu. Kamu akan pindah ke rumah baru dan mengemas semua barangmu. Tiba-tiba, kardusnya habis. Pernah mengalami itu? Bukan masalah. Ambil 1 bungkus kantong sampah besar dan kemas barang-barangmu. Tidak seperti kardus, kemasan ini akan melindungi barangmu dari hujan atau salju. Kantong sampah sangat bagus untuk mengemas selimut, bantal, dan boneka. Jika kamu harus membuat kemasan vakum untuk baju atau boneka, masukkan barang-barangmu ke kantong sampah, letakkan tabung dari penyedot debu ke dalam kantong, lalu nyalakan. Penyedot debu akan mengisap semua udara dari kantong, dan kamu akan menghemat ruang di dalam koper atau ruang bawah tanah. Orang yang sangat spesial mengundangmu untuk memasak makan malam romantis bersama. Akhirnya, kamu ingin menunjukkan semua keterampilan memasakmu yang luar biasa. Tapi, orang spesial itu tidak punya celemek, dan kamu tidak mau mengotori baju barumu.
Tenang, buat celemek darurat menggunakan kantong sampah besar. Ini akan makin mengejutkan orang spesial itu. Omong-omong soal baju modis, kamu tahu istilah gaun kantong sampah? Seleb dan merek mode terkenal membuat penonton terkejut dengan pakaian yang terlihat seperti kantong sampah dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka sebenarnya membuat pakaian menggunakan kain seperti kantong sampah. Ini pilihan populer untuk seniman muda yang tidak mampu membeli atau menggunakan kain mahal. Kantong sampah sangat fleksibel, jadi ini adalah bahan berguna untuk membuat pola pakaian. Kemungkinan membuat proyek DIY menggunakan kantong sampah hampir tak terhingga. Orang-orang menggunakan kantong sampah untuk membuat tudung lampu, pelindung pakaian, tas kosmetik kecil, wadah makeup, kacamata daur ulang, dan sebagainya. Beberapa bahkan membuat keranjang, tas, dan keset dari kantong sampah. Cukup mudah membuat keset. Kamu harus memotong beberapa kantong menjadi potongan panjang yang sama rata dan membuat kepang panjang dari potongan ini. Sekarang, putar kepangan ini menjadi spiral dan satukan kepangan itu dengan tali atau lem. Agar tidak terurai, kamu bisa menjahit kesetmu menggunakan mesin jahit dari tengah ke tepiannya seperti menggambar bintang. Kepangan plastik ini juga bisa menjadi tali darurat atau pita buatan sendiri untuk menghias kado dan bunga. Pembuatan film adalah satu lagi bidang di mana kantong sampah bisa menjadi bintang. Jika kamu syuting di dalam ruangan dan mataharinya terlalu tajam, kamu bisa menutup semua jendela dengan kantong sampah putih untuk menyebarkan cahaya atau mengatur keseimbangan putih. Kantong sampah anti cahaya berwarna hitam bisa menjadi tirai untuk mencegah sinar matahari masuk ke ruangan. Kamu bisa menggunakan kantong sampah putih untuk membuat bola lampu yang menyebar. Tiup kantong sampah seperti balon dan letakkan di samping lampu. Tapi kamu harus menggunakan lampu LED agar tidak terlalu panas. Semua orang tahu menyentuhkan setrika panas pada kantong plastik adalah ide buruk karena kantong plastik akan meleleh. Tapi ini memberi kita bentuk unik dari bahan warna-warni dan terjangkau. Mau membuat vas designer unik? Ambil mangkuk dan tutup rapat dengan kertas. Lalu balut dengan potongan kantong plastik berwarna sama di seluruh mangkuk. Sekarang, letakkan satu lapis kertas lagi di atasnya dan perlahan setrika seluruh permukaan mangkuk itu. Voila, plastiknya meleleh dan kamu mendapat vas modis baru yang ramah lingkungan. Kantong sampah bisa menghasilkan efek suara yang sangat keren. Jika kamu tinggal di gurun yang tak pernah hujan dan harus membuat suara menenangkan, gunakan kantong sampah plastik. Bicara seperti orang dewasa selalu lebih baik, tapi jika kamu tidak bisa, ini solusinya. Lain kali, orang menyebalkan menghubungimu. Tidak perlu repot-repot membuat alasan kenapa kamu tidak bisa bicara sekarang. Ambil saja kantong sampah dan remas-remas di pengeras suara ponselmu sambil teriak, "Halo, halo, aku tidak bisa dengar." Waktunya buat pengakuan. Kamu pernah menggunakan trik ini? Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit paling populer di dunia yang diproduksi. Desain geometris yang dicap pada biskuit ini memiliki logo Nabisco, yakni simbol kualitas Eropa yang mengelilingi kata Oreo. William Turner membuat desain biskuit coklat yang kita lihat sekarang pada tahun 1952. Colokan headphone mungkin sudah kuno karena teknologi nirkabel, tapi kalau melihatnya, kamu mungkin menyadari ada ring di dasar colokannya. Satu ring berarti single sound playback, 2 ring berarti suara stereo di telinga kiri dan kanan, sementara 3 ring berarti stereo dan ada mikrofon bawaan. Cincin Fruit Loops ikonis yang berwarna oranye, merah, ungu, kuning, dan hijau muda menyimpan rahasia. Warna-warna itu bukan mewakili rasa buah berbeda. Semua keping cincin itu punya rasa buah yang sama yang sudah dicampur. Warnanya cuma agar kelihatan lebih menarik. Huruf E di logo Dell dicetak miring karena pendirinya, Michael Dell, ingin teknologinya mengubah dunia. Kompas menggunakan magnet untuk menunjuk kutub utara magnetis, tapi itu sebenarnya bukan utara. Kutub utara magnet kompas menunjuk ke arah utara karena utara dan selatan saling menarik. Kutub selatan magnetis bumi ada di dekat utara geografis, sementara kutub utara ada di dekat selatan geografis bumi. Agak ngebingungin ya. Kamu tidak perlu mencemaskan titik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur. Titik darah kecil bisa disebabkan robekan kecil dalam pembuluh darah ayam betina saat mengeluarkan telur. Telur dengan titik darah ini aman dimakan, tapi titik itu bisa dibuang jika kamu mau. Itu tidak akan memengaruhi rasa telur. Untunglah.
Kata kecap dalam bahasa Inggris diambil dari banyak budaya seperti Tionghoa, Malaysia, dan Indonesia. Itu awalnya berarti saus acar ikan. Ketchup juga ejaan yang diterima. Namun sekarang ini, kecap adalah ejaan paling populer untuk kata ini. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga, tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut. Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya. Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut merata dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain.
Kerah Wendy berbentuk tulisan mom atau ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu. Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do not remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu. Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Tapi ternyata itu bukan daging kepiting. Surimi adalah daging kepiting tiruan. Dibuat dari ikan putih yang dihaluskan dengan gula alih-alih kepiting asli. Campuran ikan ini kemudian dipanaskan dan dicetak. Logo Beats hanyalah berupa huruf B kecil di dalam lingkaran merah. Lingkaran itu mewakili kepala manusia dan huruf B-nya adalah headphone. Titik hitam kecil di sekitar pinggiran jendela mobil disebut frit. Frit adalah enamel yang dicat hitam dan dipasangkan pada kaca depan saat proses produksi. Frit menghalangi sinar ultraviolet dan membantu meratakan suhu di antara logam dan kaca. Ada 24 simbol yang tersembunyi di logo Unilever. Yuk kita hitung. Matahari, merpati, tumbuhan, percikan, cabai, sendok, mangkuk, bunga, es krim, tangan, rambut, bibir, putaran angin, ikan, pakaian, lebah, partikel, kemasan, transformasi, ombak, DNA, pohon palem, hati, dan mungkin siklus kebajikan. Ini mewakili segala hal yang diyakini dan diproduksi oleh perusahaan itu. Kenapa ada DNA ya? Jepit rambut bobby pin dirancang agar bagian zigzagnya menyentuh kulit kepalamu, bukan bagian ratanya. Ini membuat cengkeraman jepit lebih kuat sehingga lebih lama bertahan di rambut. Nggak bener kok kalau nama jepit rambut ini diambil dari konstabel London modis bernama Bobby. Aku ngarang. Kapal diberi cakram mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak.
Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi 2, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, keriting Alexander Agung, hati Charles Agung, dan wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai samponya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain.
Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau ada yang bilang penghapus jingga dipakai untuk ngilangin noda pensil dan yang biru buat pulpen, please jangan percaya. Penghapus biru sebetulnya digunakan untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal dan malahan bisa dipakai untuk ngilangin coretan pensil dan pulpen. Tapi kertasnya harus sangat tebal. Selain itu, bagian yang biru juga bisa dipakai untuk memoles aksesoris dan ngebersihin perangkat elektronik seperti layar ponsel. Kamu tahu bekas stiker yang susah lepas itu kan? Itu bisa dibersihin dengan penghapus. Begitupun dengan goresan pada sepatu suede atau kotoran di dinding. Saat ngebuka gula saset, jangan robek sisinya ya, tapi tengahnya. Meskipun nggak beda jauh, sobekan bungkusnya nggak akan nyecer. Jahitan V kecil di bawah keras sweater bisa bikin bentuknya lebih awet meskipun ketarik-tarik saat kamu memakainya. Jahitan ini terbuat dari bahan anyaman ganda seperti pada bagian pinggang dan lengan. Kamu nggak perlu lagi takut ketumpahan jus kalau nuangnya udah bener. Balik dulu kartonnya. Dengan begini, jusmu nggak akan muncrat. Untuk menikmati selai kacang yang enak dan lembut, taruh toplesnya secara terbalik. Dijamin deh, minyaknya akan selalu ada di bawah dan menyebar rata di dalam toples. Laci di bawah oven memang bisa untuk naruh makanan hangat. Selain itu, kamu juga bisa masak makanan pada suhu rendah di laci ini. Lip liner dan pensil mata otomatis biasanya punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma buat ngeliatin warna pensil, kamu juga bisa melepasnya untuk meraut pensil. Kait pada troli bisa dipakai untuk menata belanjaan agar kamu bisa berbelanja dengan tenang. Emang kamu mau jaket putih barumu kecampur-campur sama wortel dan bawang bombay di dalam troli? Stiker buah pada apel bisa ngasih banyak informasi soal proses penanamannya. Angka 5 digit berawalan 9 berarti produk organik. Nah, yang ini aman. Kalau angkanya terdiri dari 4 digit berawalan 3 atau 4, artinya apel tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau angkanya ada 5 digit dan berawalan 8, sebaiknya jangan dibeli. Kancing logam di celana jeans juga disebut revert dan fungsinya untuk membuat sakunya lebih awet. Dulu, para penambang sering menggunakannya untuk mengantongi benda berat. Meskipun sekarang kita nggak memakainya untuk naruh benda berat, fitur ini tetap berguna. Revert bisa menguatkan jahitan dan membuat celana jeansmu lebih awet. Semua wadah tic-tac dibuat agar bisa ngeluarin satu permen tiap kali kamu membukanya. Tutupnya punya bentuk yang sama seperti permen di dalamnya. Balik wadahnya, kocok perlahan, lalu buka. Akan keluar satu permen yang nempel di sela-sela lekukan. Tapi kalau kamu cuma ngebuka wadahnya, lalu ngeluarin isinya sampai 5 sekaligus, berarti caramu keliru.